Waalaikumsalam. Duduk dulu Mbak, monggo. Oh iya, makasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Terawat Dewi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan promosi kesehatan yang bertemakan keputihan pada kesehatan pada remaja, yaitu keputihan. Saya kasih ini dulu ya. Iya Mbak. Apakah adik pernah mengalami keputihan? Pernah. Apakah tahu keputihan itu apa? Tahu tapi tidak terlalu paham apa itu keputihan. Saya jelaskan ya. Iya Mbak. Di sini ada bahwa keputihan itu merupakan gejala penyakit yang ditandai oleh keluarnya cairan dari organ reproduksi dan bukan berupa darah. Seperti itu, dan jenis-jenisnya banyak, yaitu ada dua, ada yang normal, ada juga yang abnormal. Apakah adik mengalami keputihan seperti apa? Saya mengalami yaitu yang bening biasa. Oh, itu termasuk keputihan yang normal. Keputihan yang normal yaitu dapat terjadi pada masa menjelang dan sesudah menstruasi, pada sekitar fase sekresi antara hari ke-10 dan 16 menstruasi. Bisa terjadi saat terangsang seksual atau mengalami stres emosional. Keputihan seperti ini wajar pada wanita, sedangkan keputihan yang abnormal atau tidak normal itu gejalanya keluar lendir seperti berlebihan, berwarna putih dan berbau, gatal, biasanya tidak disertai nyeri. Dapat terjadi pada semua infeksi alat kelamin atau infeksi bibir kemaluan, di mulut rahim dan jaringan penyangga, juga penyakit karena hubungan kelamin. Seperti itu. Salah, iya Mbak. Penyebab keputihan itu banyak, yaitu jamur kandidas. Jamur kandidas ini ciri-cirinya berwarna putih susu, kental, berbau, agak keras, disertai rasa gatal. Dan dua, parasit Trichomonas vaginalis. Ini dikeluarkan lewat hubungan seksual. Ciri-cirinya yaitu cairan keputihan sangat kental, berbuih, berwarna kuning atau kehijauan, dan juga berbau anyir. Yang ketiga yaitu bakteri Cardinella. Infeksi ini menyebabkan rasa gatal dan mengganggu. Ciri-cirinya yaitu warna cairan keabuan, berair, berbuih, dan berbau amis. Yang empat yaitu faktor kebersihan yang kurang baik. Kebersihan yang jelek dapat menyebabkan timbulnya keputihan. Maka dari itu harus menjaga kebersihan di daerah vagina. Selanjutnya yaitu pemakaian obat-obatan antiseptik dalam jangka waktu yang lama. Pemakaian obat-obatan khususnya antibiotik yang terlalu lama dapat menimbulkan sistem imunitas dalam tubuh itu terganggu. Terusan stres, otak mempengaruhi kerja semua organ tubuh. Jika reseptor otak mengalami stres, maka hormon di dalam tubuh mengalami perubahan keseimbangan dan dapat menyebabkan timbulnya keputihan. Yang selanjutnya, penyakit organ kandungan. Keputihan juga dapat timbul jika ada penyakit di dalam kandungan, misalnya peradangan, tumor, kanker rahim, dan kanker serviks. Yang selanjutnya, tanda dan gejala keputihan. Tanda gejala keputihan pada keputihan yang normal, yaitu keluarnya cairan berwarna bening
tidak lengket dan encer, tidak mengeluarkan bau yang menyengat. Remaja awal kadang-kadang juga mengalami keputihan sesaat sebelum masa pubertas. Biasanya gejala ini akan hilang dengan sendirinya. Yang kelima, biasanya keputihan yang normal tidak disertai dengan rasa gatal. Keputihan juga dapat dialami oleh wanita yang terlalu lelah atau dengan daya tubuh yang lemah. Yang selanjutnya, tanda gejala pada keputihan yang abnormal atau tidak normal, yaitu keluarnya cairan berwarna putih kental, putih pekat, putih kekuningan, putih kehijauan atau putih kelabu dari saluran vagina. Cairan ini dapat encer atau kental, lengket, dan kadang-kadang berbusa. Cairan ini mengeluarkan bau yang menyengat, bau yang tidak sedap. Pada penderita tertentu terdapat rasa gatal yang menyertai dapat mengakibatkan iritasi pada vagina, nyeri atau rasa terbakar di sekitar vagina. Salah satu ciri-ciri penyakit infeksi vagina yang berbahaya seperti HIV, herpes, kandiloma. Infeksi ini dapat menjalar dan menimbulkan peradangan pada saluran kencing. Bagaimana cara mengatasi keputihan? Yaitu dengan cara menjaga vagina agar kering untuk mencegah timbulnya bakteri dan jamur. Jika adik habis buang air kecil, sebaiknya menggunakan kain khusus untuk vagina agar vagina tetap kering. Seperti itu. Yang kedua yaitu ganti pembalut apabila sudah terasa basah dan lembab. Karena jika lembab akan menimbulkan jamur di dalam vagina. Terus hindari menggunakan cairan pembersih kewanitaan yang mengandung bahan kimia terlalu berlebihan, karena hal ini dapat mengganggu pH cairan kewanitaan yang dapat merangsang munculnya jamur atau bakteri. Cairan pembersih wanita itu tidak semuanya baik. Sebaiknya jangan terlalu, jika adik ingin menggunakan cairan pembersih untuk wanita tersebut, sebaiknya tidak terlalu sering, dan juga harus melihat komposisi di dalam kemasannya, apakah ada bahan kimia atau tidak, apakah baik untuk daerah kewanitaan kita atau tidak. Itu. Setelah itu, jika habis buang air besar, bersihlah dengan air dan keringkan dari arah depan ke belakang untuk mencegah penyebaran bakteri dari anus ke vagina. Dan juga jika kita cebok, sebaiknya air itu dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan, karena bakteri dari anus itu dapat menjalar ke bagian vagina. Yang selanjutnya, gunakan celana dalam minimal 2 kali sehari, dan sebaiknya yang berbahan dasar katun, karena katun menyerap kelembapan dan menjaga agar sirkulasi udara tetap terjaga. Yang keenam, hindari seks bebas atau berganti-gantian pasangan tanpa menggunakan alat pelindung seperti kondom. Sebaiknya tidak melakukan seks bebas, karena kita tidak tahu siapa yang membawa penyakit. Karena jika kita melakukan seks bebas akan menimbulkan penyakit seperti HIV dan kanker rahim dan juga kanker serviks. Yang terakhir yaitu sebisa mungkin kendalikan stres, karena stres itu dapat mengganggu hormon kita yang akan menyebabkan keputihan. Apakah sudah paham? Ya, sudah paham, Mbak. Apakah ada pertanyaan atau apakah ada yang kurang jelas? Oh, saya ada pertanyaan, Mbak.
apakah cairan keputihan yang keluar dari organ genital perempuan itu selalu pertanda bahaya atau tidak? Oh ya, tentu saja tidak, karena keputihan itu bermacam-macam jenisnya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa jenisnya yaitu ada yang normal, ada yang tidak. Jika adik mengalami keputihan yang normal, ciri-cirinya tadi berwarna putih dan juga tidak merasa gatal, dan juga terjadi pada masa menjelang dan sesudah menstruasi. Bisa saja jika terangsang seksual. Kalau adik mengalami keputihan abnormal atau tidak normal, yaitu gejalanya putih, berbau, berwarna kekuningan dan juga terasa gatal. Jika adik mengalami keputihan seperti itu, segera ke dokter agar tahu keputihannya penyebabnya itu apa. Seperti tadi kan ada jamur, juga ada parasit. Nanti akan diberikan obat oleh dokter seperti itu. Kalau sudah paham? Ya sudah Mbak, terima kasih. Ya, terganggu waktunya. Jika ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Ya Mbak. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Rudi.